sekarang tuh orang dulu menciptakan lagu gitu kan, menciptakan lagu untuk maju dan ya. Betul. Untuk maju, para pahlawan maju tak gentar sekarang aku mundur, alon-alon nih, mundur, makanya ada kemunduran temenan nih kan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Nida Podcast bareng Beno Herdian setelah sekian lama. Dan kemarin bulan Ramadan sempat kita libur panjang karena ya memang Syawal. Ya, sampai Syawal ini ya baru mulai ya. Dan pagi hari ini saya bersama teman saya ini yang luar biasa, Masya Allah. Ada siapa? Dan Kevin Zeno. Kewes. Kifa Kevin. Kifah Kevin ya. Kifah Zen, salah nama berarti. Kira apa bodoh? Sehat Dan ya? Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, masih di bulan Syawal Dan ya. Masya Allah. Yang belum puasa selesaiin. Iya, libur panjang ini Dan. Oh iya. Dari Ramadan sampai baru mulai podcast lagi hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Kesempatan Qadarullah, lagi. selama Ramadan ya ada kesibukan lain lah ya. Dan sok sibuk aja Dan. Ya. Kalau saya sibuk sidik-sidik bubuk dan. Mumpung masih bulan Syawal Dan ya. Iya, Taqabbalallahu minna wa minkum. Kami mengucapkan selamat Karim. Idul Fitri 1442 42. Hijriah ya. Mohon maaf lahir batin. Ya, mohon Oke, Dan ngomong-ngomong kita kan masih muda semua nih. Iya, ya. Mas. Masya Allah ya. Masya Allah. Ya paling selisih sedikit lah sama antum Dan ya. Biasanya waktu dulu muda antum tuh digunain untuk apa Dan? Digunakan untuk nyantri. Terus terang. Ya Masya Allah luar biasa. Dari kecil tuh nyantri. Iya Masya Allah luar biasa berarti kan ya. Dari kecil sampai hari ini pun masih nyantri. Luar biasa Dan Masya Allah. Nyantri abadi. Nyantri abadi. Dihabiskan di pondok pesantren ya. Iya. Apa sih Dan pengalaman maksudnya selama mondok selama? Jadi di pondok itu apa ya? Jadi kita itu seakan-akan ya asijinul muslim aja atau kafir. Jadi memang bener-bener digunakan untuk belajar tadi ya. Kadang-kadang kita sempat iri juga ya karena teman-teman kita mungkin segi dunia udah bisa gini-gini gitu kan ya. Betul. Kita insya Allah lah ya rezekinya itu ya kita bisa tahu agama Allah ya kan ya. Habis itu juga bisa doain orang tua. Kadang-kadang kan biasa ya. Kadang-kadang kan orang tua itu salah prioritas. Betul. Ya kan? Yang untuk duniawinya lain sebagainya ya kan tapi nanti ketika akhir tuanya ditinggalin anak-anak karena nggak tahu bahwasannya apa namanya itu berbakti kepada orang tua itu sangat mulia sekali. Yang tahu siapa? Yo sing mondok nanti walaupun anu sing kajian-kajian gitu kan ya. Birrul walidain Dan ya. Itu selama dari masa muda sampai sekarang dia bisa untuk mondok luar biasa Dan. Terkadang saya juga gini Dan, maksudnya ngiri juga terhadap teman-teman yang apa istilahnya ya, dari kecil udah memang kasih pengetahuan sama orang tuanya bab ilmu tentang agama, tambah-tambah sampai anak tersebut dimasukkan kepada pesantren. Nah, sedangkan dulu kita orang masa muda dihabiskan untuk waktu yang tidak bermanfaat sekali Dan. Tapi jangan sedih Dan gitu kan. Sesuram-suramnya masa depan kita masih sesuram-suramnya masa lalu masih ada masa depan. Iya. Kalau itu iya saya percaya itu. Tapi kalau ketika saya mengingat waktu muda nih Dan, cerita sedikit ya, sharing ya. Saya dulu menghabiskan waktu yang sangat-sangat tidak bermanfaat sekali. Ya alhamdulillah ketemu ya Aro Junudun Junadani. Iya. Bisa hijrah ini gimana ini? Dan ini menarik sekali nih kan ya. Akhirnya kenapa saya yang ditanya nih? Berarti ini rada panjang berarti ya. Ya sedikit saja. Masya Allah luar biasa ya. Awalnya gimana ya? Masya Allah ya kan. Awalnya jadi awal mula tuh saya pertama kali lihat dari video kajian Ustadz Khalid Basalamah. Masya Allah. Yang kemarin sempat ramai di podcastnya di Kodbuser ya. Itu awalnya Dan. Masya Allah. Saya waktu itu ngelihat bab masalah tentang hijrah.
Wah, dalam waktu itu pun saya masih dalam keadaan yang di atas normal. Lihat kajian bab masalah hijrah sekali 2 kali tak putar lagi dengan topik yang sama dan dengan pembicara yang sama. Berarti ada getaran jiwa dan Iya. ya, Masya Allah. Ustaz Khalid bahasa lama. Tak lihat lagi sampai besoknya tak lihat lagi dan sampai istilahnya sampai besoknya baru sadar gitu. Masih tak lihat dan tak lihat lagi. Apa sih ini akhirnya? Nggak pakai lama dan. Alhamdulillah nggak pakai lama karena yang memang yang memberi hidayah Allah Taala ya. Nggak pakai lama. Nggak nanti. Bab masalah rokok pun saya langsung meninggalkan. Masya Allah. Nggak yang ngurangin rokok jarak teman, ngurangin enggak. Langsung alhamdulillah. Yang tadinya nggak pernah ke masjid. Awalnya masih malu-malu dan ke masjid aja malu-malu awalnya. Masya Allah. Itu umur berapa, Pak Yai? Pak Yai dan cerita kisah beberapa tahun yang lalu. Berarti ini belum terlalu lama ya gabungan Formaji atau udah 5 tahun? Formaji justru awal pendiri saya sama gitu, Masya Allah. Berarti akselerasi amalnya luar biasa sama Ustaz Tobroni. Kediri Stokeman, Masya Allah. Karena Ustaz Tobroni waktu itu mengundang ke pondok Midausalam untuk mengumpulkan anak muda. Awalnya itu bukan nama Formaji dan awalnya menuju Mahat Ilmi. Gitu. Karena kita cita-cita pengen mempunyai sebuah mahat sendiri lah gitu ya. Untuk khusus buat teman-teman yang tidak mondok. Dalam arti siapa aja boleh ikut di mahat tersebut. Qadarullah kita Ustaz Tobroni waktu itu memberikan pilihan nama, ayo share siapa untuk apa nih, maksudnya untuk ini namanya apa, untuk sebuah apalah istilahnya ya, komunitas atau apalah ya, mau diberi nama apa. Akhirnya nemulah nama Formaji, Forum Pemuda Mengaji ya, Masya Allah. Saya salah satu pendiri di Formaji itu sama Ustaz Tobroni, dan alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya sama Ustaz Tobroni. Ya begitulah ya, pokoknya dulu tuh menghabiskan waktu-waktu yang sangat tidak bermanfaat sekali. Kalau saya pikir menghabiskan waktu juga ya, rugi juga ternyata ya. Jadi itu kadang-kadang ya, ketika kita ada sahabat dulu yang emang rada akhir-akhir, tapi dia ketika di hari itu langsung lari kencang ya, panjenengan itu luar biasa juga. Tapi enggak banyak juga yang ketika dia mondok dari kecil dan sebagainya, tetapi rasa iman itu malah mental juga enggak kurang-kurang, dan jadi dia jadi kalau menambah pengetahuan semua bisa ya, dari berbagai masalah itu perbendaraan ilmu dia punya semua, tetapi tadi ruhnya ini malah keturun ke jalan itu juga enggak. Makanya kita berdoa ya setiap hari itu, Allahumma rzuqnal istiqomah fisabilik gitu. Ya kan, karena enggak menutup kemungkinan ya kan yang banyak mengaji dan sebagainya di akhir itunya malah memberikan amalan penduduk neraka. Ya, takut banget gitu kan ya. Moga-moga dengan kumpul sama teman-teman kayak gini menambah apalagi saya sendiri yang baru belajar agama dan jadi istilahnya butuh juga, maksudnya ya harus memang butuh teman-teman yang di sekitar teman-teman yang soleh seperti ini, Ustaz. Masya Allah. Diminum dulu dan siap. Jadi lap-lapan sendiri. Iya. Masya Allah. Nah makanya mumpung masih muda, sebisa mungkin kita manfaatkan waktu kita tuh untuk paling nggak waktu-waktu yang bermanfaat ya. Terutama manfaat untuk agama dan bangsa. Paling nggak untuk agama lah ya. Kita bisa apa sih untuk agama? Ya nggak sih Nan? Betul. Lu masih muda, lakukanlah lakukanlah sebisa mungkin. Kalau dari antum sendiri Nan, maksudnya apa nih untuk rencana ke depan mumpung masih muda? Nah, jadi dalam kehidupan itu nanti yang paling berkesan itu memang masa muda. Karena masa muda itu fisik juga masih ada ya kan. Betul. Giroh masih itu ada. Paling semangat dan giroh. Itu kan ya. Makanya pemuda itu di antara 2 kelebihan dan 2 kelemahan juga itu kan. Jadi ya kelebihannya tadi ketika masih banyak waktu luangnya, masih sehat walafiat. Kelemahannya apa?
dia tuh kalau nggak diimani dengan benteng takwa mudah hanyut juga. Betul sekali Dan. Dan ketika itu dia kekurangan apa ya ibaratnya nutrisi, dia juga mudah rapuh juga. Makanya orang-orang hebat contohnya ya Sultan Muhammad Al-Fatih mengapa bisa seperti itu? Ya ada yang apa ya? Ada yang monitoring gitu kan. Samsudin itu kan ya guru Qur'annya ya kan. Jadi diarahin. Sebenarnya Sultan Al-Fatih enggak terlalu hebat-hebat banget gitu ya. Kalau enggak contohnya juga Mike Tyson katanya. Nah, betul Mike Tyson kan apa ya? Legend lah ya. Legend dan sebagainya itu kan ya. Tapi ternyata setelah pelatihnya meninggal ya, dia terjun ke narkoba, lain sebagainya. Makanya kita butuh tadi ya kalau Dewan Asatidzah lah kita butuh monitoring bukan serta-merta karena alangkah indahnya dan ya. Jadi kalau ustadz ketemu ustadz itu kan ya mungkin ranahnya seperti itu ya, mungkin barangkali perang dalil gitu. Tapi kalau pembisnis ya kan, habis itu ustadznya ya kan, ekonominya bersatu jadi padu itu kayak tonggak yang luar biasa. Betul. Itu luar biasa sekali ya. Dan saya pun melihat anak-anak muda sekarang tuh juga yang masya Allah luar biasa sebenarnya dan apalagi dengan teknologi yang sekarang zaman multimedia ya. Betul. Nah, jadi yang saya lihat anak-anak sekarang itu memang kreatif sekali dan tapi ini dan ya harus kita tetap istilahnya pantau. Karena kalau tidak kita pantau itu pasti akan melenceng gitu kan. Iya, karena memang anak-anak sekarang apalagi anak-anak zaman now ya. Itu memang masya Allah kreatif sekali. Nah, sekali lagi kita memang harus mendampingi untuk anak-anak tersebut, khususnya di multimedia. Nah, kalau dari cerita Anung dan kalau nggak dikaitkan sih ya tentang anak-anak muda Islam pada masa siapa nih Dan? Antum mungkin mau bercerita sedikit. Oh ini ya, jadi sejarah terbaik itu kan memang orang-orang terdahulu ya kan, orang-orang terdahulu. Jadi kalau kita mau ikut kejayaan ya harus berkaca sama orang-orang hebat dahulu. Betul, ya kan ya. Jadi umat Islam itu sekarang apa? Seakan di mata ini apa? Silau dengan anak-anak muda Barat, ya kan ya. Jadi mereka ngapa kok salah satu cara menghancurkan Islam itu dirusak dari sejarahnya. Jadi orang-orang pemuda hebat kita kan ya, trustnya itu dihancurkan dan ya dipelencongkan atau distorsi sejarahnya itu dan makanya kita ini perlu mengangkat mereka. Contohnya siapa? Ya kan? Contohnya Khairuddin Barbarossa. Nah, ini ngerti ya? Pahlawan lo kita nggak kurang-kurang pahlawan dan ya. Khairuddin Barbarossa, ada Hasan Aga ya. Ada lagi namanya pemuda yang hebat juga, dia pernah jadi khalifah yang sejarahnya yang kemilau dirusak juga. Itu namanya adalah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu kan luar biasa adilnya, tapi sama orang Barat dibuatkan cerpen-cerpen yang receh. Abu Nawas ya kan. Dia katanya pemabuk, suka mendolimi dan sebagainya ya. Ada juga yang namanya dihancurkan lagi dan di Brazil tuh namanya, walaupun nih kisahnya ada yang menguatkan tapi ulama ada yang membenarkan juga. Itu zombie dan zombie ya. Zombie kan sebenarnya kan Muslim ya. Cuman kan sama orang-orang Barat mayat hidup. Iya, betul sekali. Itu merusaknya luar biasa ya. Ya kan mereka membuat malah pahlawan-pahlawan. Makanya ada Pirates of Caribbean itu ya dan yaitu yang itu kan Khairuddin Barbarossa itu ibarat kayak hantunya orang-orang Europe lah. Hantunya orang-orang Eropa. Jadi kok melintasi lautan itu mereka keterkit. Makanya kalau ada badai apanya mereka mencelanya apa? Barbarossa gitu kan. Anak kecil kok nakut-nakuti saking mereka ketakutan karena enggak pernah menang dan sampai parno ya. Ketakutan seperti itu. Luar biasa. Oke, dan mungkin bisa cerita lagi dan tentang jadi sekali lagi ya kan orang-orang Barat itu tidak punya pahlawan. Mereka membuat pahlawan-pahlawan yang fiksi. Iya betul sekali. Ada Marvel gitu kan ya, Iron Man dan sebagainya dan ya kan. Ada itu lagi dan satu lagi yang mungkin antum juga tahu legend sekali. Rambo ya. Sejarahnya di padahal ya. Wah, gowa loro tuh gue kalah sama Jaden ya. Itu mendengar berbagai intrik ya kan. Rambo juga.
Jadi untuk ayah, bunda, lain sebagainya, kenalkan sejarah ya. Iya. Kita punya pengelana hebat, ya, backpacker gitu ibaratnya. Backpacker yang luar biasa. Kalau siapa yang paling bagus gitu, orang bilang apa? Marco Polo gitu kan ya. Apa siapa jenis, ayo pokoknya siapa? Kita punya yang luar biasa, Ibnu Battuta. Itu karyanya luar biasa juga ya kan. Kita juga punya pelaut yang handal, ada Barbarossa. Jadi Islam ini nggak kurang-kurang. Jadi apa? Islam ini dikukuhkan itu memang dari anak-anak mudanya. Para nabi di sekelilingnya apa? Ya anak-anak muda. Anak-anak muda juga. Karena apa? Karena jadi di anak-anak muda itu mengapa dia ketika ada panggilan Islam, itu kan kata panggilan Islam itu dari dulu buka hati, orang duwe pikiran yang macam-macam dan inovatif. Jadi kalau Umar itu ada masalah gitu kan ya, curhatin siapa? Ke anak-anak muda. Karena anak muda itu gitu lebih gitu. Kalau orang-orang tua itu biasanya apa? Rasa gembede lain sebagainya itu kan itu masih ada. Makanya anak-anak muda itu perlu kita support karena 10 yang dijamin masuk surga itu diantaranya anak yang tua itu sedikit gitu loh. Ya kan? Ada Ali bin Abi Thalib ya kan ya. Nah, diantaranya ada yang umur 30-an itu sedikit, malah yang bawah-bawah itu ya. Tolha dan sebagainya ya kan. Pemanah yang hebat itu Sa'ad bin Abi Waqqas ya kan. Luar biasa. Ya, jadi mumpung masih muda. Mumpung masih muda. Jadi keseluruhannya manfaatkan waktu, karena apa? Nanti ditanya nih, yang bakal ditanya itu apa? Masa mudanya. Iya, masa muda di umrihi ya kan, umurnya dihabiskan untuk apa? Masa mudanya diisi untuk apa? Ya kan? Itu jadi kata takut sekali kalau dengar seperti itu. Dan Allah janjinya itu memang besar sekali nih. Itu diantara yang nanti dinaungin gitu kan. Dinaungin ya, yaumala yudhilila diluh ya, tidak ada yang berikan naungan. Di antaranya adalah asyabun nasa'at fi ibadatillah, pemuda yang hidupnya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, dan ini yang bikin saya merinding ya, syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda yang hatinya tertambat ke masjid. Nah sekarang itu tertambatnya apa? Ke warung-warung wifi, kamar-kamar insecure ya kan ya. Di dalam kamar sendiri itu kan. Jadi makanya kalau saya itu nostalgia dulu waktu kecil tuh senang banget tidur masjid. Tidur masjid. Sekarang tuh ya Allah, anak-anak tuh lebih ke jalan-jalan kurang numpang wifi, sibuk sampai mentelengin gue. Welcome tuh. Bermain setan gepeng dan jadi ini menjadi PR kita bersama. Betul sekali, Masya Allah. Ya sekali lagi, mumpung masih muda. Mari kita gunakan waktu yang sangat untuk bermanfaat ya. Nah ngomong-ngomong masih muda, nah ini dia nih. Kenapa saya kembaran nih kaosnya? Sebenarnya bertiga nih. Yang satu di belakang. Di belakang ya. Dan ini apa dan tulisannya dan sebenarnya? Ya ini Kitab Salafi menjadikan kenangan sebagai panduan. Jadi kenangan itu orang anak itu apa? Kenangan mantan gitu kan. Sekarang tuh orang dulu menciptakan lagu gitu kan, menciptakan lagu untuk maju dan ya. Betul. Untuk maju, para pahlawan maju tak gentar. Sekarang aku mundur, alon-alon nih. Mundur, makanya ada kemunduran temenan nih kan. Mundur ya para anak mudanya ya. Iya, aku mundur alon-alon nih kan. Jadi saya tuh teringat akan kisah Andalusia dan. Nah, ini dia. Kita kembali ke, jadi umat Islam itu memang kalau kita dari peradaban itu peradaban yang luar biasa. Ya, Barat itu sungguh sangat iri sebenarnya sama kita itu. Nah, tapi ingat, dia itu sabarnya, orang-orang kafir tuh sabar banget dalam merusak generasi. Saat itu ketika kanan kota Granada ya, di Andalusia itu ketika mau diserang itu dia lihat anak mudanya itu. Ya, dilihat anak mudanya itu apa? Dilihat, ditanya, "Ngapa kok kamu menangis?" gitu kan. "Emang kamu menangis?" "Saya menangis karena apa? Saya tuh manah gitu kan ya. Manah itu enggak kena gitu kan ya. Saya manah enggak kena. Tanya lagi sama "Ngapa kamu menangis?" "Kayak saya belum maksimal waktu untuk thalabul ilmi" gitu kan ya. Jadi kegundahannya itu tentang Al-Qur'an, terus tentang
persiapan untuk berjihad, Jihad, mentahankan. Weh, nanti dulu gitu kan ya. Nanti dulu, Agak jangan juga ya. jangan menyerang dulu ini bahaya. Nah, anak kecilnya aja kayak gitu kan ya. Apalagi dewasanya ya. Nah, terus setelah bergulirnya waktu kan ada lagi kan orang-orang Kristen itu kan kok ada orang laki-laki ya, laki duda gitu kan ya. Apa tuh? Dia nyanyi-nyanyi dah. Nyanyi-nyanyi. Ya berarti galau-galau itu dia galau kok nggak dapat istri dan sebagainya ya. Dia masih umur segitu yang wayahnya produknya masih memikirkan cinta-cintaan yang rayaknya anak muda itu kan ya. Itu ibaratnya wis keropos lah ya. Pokoknya urusan yang cinta-cinta itu untuk mengko-mengko gitu kan ya itu kan. Nah ini berarti udah parah itu kan ya, udah parah. Dan mereka disibukkan dengan lagu-lagu gitu kan. Lagu-lagu musik-musik itu udah mulai masuk. Karena orang-orang yang dulunya mereka rajin itu kan ya, rajin tadabbur Quran, habis itu saling mulazamah sama syekh sama guru-gurunya, pertama dikenalkan alat musik. Pelan-pelan dan mereka akhirnya malah rame itu yang dia ini tanda ganjuran. Akhirnya udah kayak gitu diserang habis-habisan sampai bener-bener umat Islam nggak boleh bahasa Arab, nggak boleh mandi pun nggak boleh, dan karena itu mandi ciri khas itu orang Muslim karena bersih, wudu, apalagi sholatnya. Jadi ingat-ingat ya, jadi umat Islam itu kalau bicara toleransi ya kan, dia walaupun umat Islam nggak pernah yang namanya mendolimin lain sebagainya ya kan, dia tuh di Madinah itu kan jangan dikira syariat Islam gitu kan ya itu hanya untuk orang Islam saja gitu kan ya. Padahal kalau di Madinah itu ada orang Yahudi juga ya kan ya, ada orang Kristen juga, ada orang munafik juga gitu kan ya. Ubay bin Salul itu kan. Tapi mengapa kok itu masih eksis dan sebagainya? Itu tadi. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengekspansi atau futuhat gitu kan ya, dia nanya dulu ya kan, aslim taslam kan, masuk Islam mas ya kan, gelem ora kowe masuk Islam, angger gelem masuk Islam ya wis kowe selamat, sing ora gelem kan bayar jizyah ya. Nah kalau enggak gelem maneh kan ya wis senggel gitu kan ya, senggel. Itu kalau ada namanya kafir dimi bener-bener itu darahnya itu haram untuk dianukan ya kan, kecuali yang bener-bener melawan. Jadi bener-bener harmonis sekali kan. Jadi kembali lagi mumpung masih muda ini tadi ya. Jadi anak muda itu ya tadi, sekarang kita coba lihat anak muda sekarang. Kegundahannya apa coba? Apa Dan ya? Kira-kira apa ya? Aku mungkin juga belakang masih muda sebenarnya Dan. Iya, saya juga. Apa coba? Yang di depan ini belum tentu yang ya Dan, tapi kita ngerasa ya Allah, yang mungkin yang ahli ilmu kadang-kadang pun sering lalai gitu kan ya. Apalagi yang orang yang jauh dari agama lain sebagainya. Apa coba kalau sekarang anak muda sekarang Dan? Saya tuh ingat gitu kan ya, anak muda ngapain sebagainya. Kalau petuahnya Nabi Ibrahim ya, ketika dia nanya itu anak-anaknya itu, ma ta'buduna min ba'di, ya ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah saya meninggal, gitu kan ya. Nah sekarang yang datang ke anaknya apa, ma ta'kuluna min ba'di, jadi apa yang kamu makan setelah saya meninggal. Jadi orientasinya dari orang tua sampai ke anaknya dunia aja gitu kan ya. Nah itu tadi, jadi anak-anak dari bangun tidur gitu kan ya, dari bangun tidur udah gendang kerja, gendang suki, gendang kawin, gendang lain sebagainya, tanpa mengesampingkan kon sholat subuh dulu, zikir subuh dulu, baru ngaji, deres dan lain sebagainya. Karena itu controlling dan jadi kalau dunia dicari itu kan, dicari tanpa adanya stabilizer itu kan, berarti baca Quran dikir itu stabil kan, biar nggak goyang tuh. Karena apa, nanti kalau udah dikuasain itu anaknya rakus waktu habis meninggal baru rugi. Itu kan, jadi beruntung yang kita dekat sama orang-orang soleh, diingetin, lalai lain sebagainya. Jadi orang para sahabat itu lebih seneng punya temen ya kan, punya temen yang ketika dia salah diingatan kan. Ibaratnya mau jatuh ke jurang ditarik. Nah, sekarang diingetin nampang gue kan ya gitu kan ya. Sok guru kan ya dan sebagainya. Apalagi ya kan. Kalau pas di jalan kan justru yang salah yang galak kan. Yang salah yang galak. Contoh orang naik motor.
buang apa namanya putung rokok. Gitu. Dikasih tahu malah marah. Malah yang galak malah yang salah. Iya, makanya. Kita tuh berada di mana ya Dan ya? Di mana orang yang berjuang kebenaran malah yang disalahkan ya. Berarti kalau ada kejahatan contohnya orang yang menguak kejahatan dan itu jadi pelaku kejahatan berarti kita berada di negara kejahatan gitu kan. Makanya kita berdoa sekali semoga Allah menjauhkan kita dari segala fitnah karena memang kita nggak bisa menafikan karena kita di dalam generasi-generasi itu kan ya. Kita di mulkan jabriyatan gitu. Di situ diantaranya adalah penuh dengan fitnah. Jadi kita berdoa kepada Allah karena apa? Jadi kebenaran itu kan ya, kebatilan itu samar-samar gitu kan ya. Samar-samar. Jadi kalau yang dulu gitu kan ya jelas kan pasti di situ ada Rasul, gampang kalau tanya-nanya apa bahkan Rasulullah sendiri kan tahu nih orang munafik siapa aja itu kan ya. Ini model karena langsung dapat dari terus juga ada tadi namanya siapa tuh yang punya catatan gitu, Hudzaifah ya kan. Hudzaifah itu dikasih tahu itu kan ya. Catatan yang munafik yang ini tahu dan sebagainya. Nah, kita nih wahyu nggak turun nggak turun ya kan. Dan ulama dan berbagai macam banyak sekali. Jadi kita cara mengetahui kebenaran dan kebatilan bagaimana Dan? Iya, ini contoh ya kalau para sahabat itu ambil dulu yang sesuai dengan nafsu. Nah, pilih contoh kan ada beberapa opsi nih dalam beragama ini. Ambil dulu yang sesuai nafsu, baru tinggalkan. Karena apa? Yang nafsu itu cenderung kepada kebatilan gitu. Sing contoh ada pilih ini sama ini. Wah, aku seneng aku iki karena ini. Nah, baru kalau ambil itu baru tinggalkan. Itu jadi yang paling menyelisih dengan karena yang kan beragama jadi kadang-kadang sekarang tuh bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Kalau pembenaran sama baik iso gitu loh, cari dalilnya yang berarti membenarkan kita gitu kan ya. Kebenaran Iya betul sekali. Masyaallah. Ya kan? Nah, mumpung masih muda nih yang belakang-belakang nih, mumpung masih muda, masih yang jomblo juga banyak ya kan. Manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Iya betul sekali. Oke, dan by the way, ini untuk kegiatan dari Kompas Nusantara? Nah, insyaallah ya nanti sebentar nanti kita kemarin udah koordinasi sama teman-teman yang di Ulu Jami ya kan. Nanti kita open recruitment karena kemarin saya ya mudik juga karena kan biasa ya lama nggak perantauan ini waktu nggak mudik kok gimana karena kebetulan saya barusan menikah ya baru 6 bulan menikah kan punya keluarga kan di Tegal. Keluarga Tegal punya saudara dari Umi itu kan Jepara ya kan, jadi ke Jepara ke sana menghabiskan waktu bersama keluarga. Kalau saya ngambil keluarga gadget tidak tinggalkan, jadi off gitu kan ya wes pokoknya family time buat keluarga gitu kan ya. Habis itu belum selesai lagi kemarin dapat musibah simbah saya, jadi belum belum maksimal ya. Nanti kemarin tak ngomong sama teman sabar sih, insyaallah habis ini segera nanti kita pertama gimana cara menggait anak muda tanpa menggurui gitu kan ya. Ada jalan triknya adalah cari orang-orang muda yang sukses gitu kan ya. Cara muda yang sukses suruh cerita tentang ngapa dia bisa sukses. Jadi kalau kita ustaz atau mulu-mulu dan sebagainya, nanti ketika dia ekonominya itu ngurus ustaz TB podo bae gitu kan ya. Tapi kalau kita ngambil orang sukses gitu, orang sukses contoh dianggap siapa ya, berarti ustaz ada juga dari segi finansialnya mampu dan mampu kita sandingkan disuruh cerita karena dengan cerita itu seakan nggak menggurui tapi langsung temenan gitu kan betul, ya. Dan apalagi untuk saat ini yang masih ramai kan di masalah jualan online juga kan ya kan. Nah itu mungkin bisa juga Dan ya salah satunya untuk menjadi pembicara ya kan. Bagaimana sih kiat-kiat khusus untuk jualan online closing ya kan. Jualan di marketplace apalagi kan e-commerce sekarang banyak sekali nih ya. Nah, itu salah satunya mungkin seperti itu Dan ya. Orang-orang sukses nah. Iya. Kan banyak sekali nih anak-anak muda Pekalongan yang juga sukses bermain di marketplace. Khususnya di e-commerce ya kan. Kayak di boleh sebut lah Shopee, Lazada dan lain sebagainya ya kan. Boleh juga Dan ya.
Ya karena apa ya, orang tua tuh senang sekali senang sekali anak itu bisa mandiri itu nggak harus ngasih lah yo, nggak harus ngasih, penting kuwi rasa nyusahne ibaratnya wani pacaran ya kan, wani tapi kuliah njaluk orang tua jajan njaluk ngisi-ngisini gitu kan ya dan sebagainya ya. Tapi alhamdulillah ya dari kita ya dari udah berusaha mandiri ya, kita mau mangan enak yuk kudu susah gitu kan ya. Jadi rencana kapan nih untuk ya paling lambat seminggu lah ya, karena kita kemarin udah punya kaosnya ya, udah beli kaosnya ya. Nanti kemarin bilang di mana Mas tuh, mereka pada penasaran ini tidak podcast di mana di kok jaringannya akeh gitu ya. Nanti nanti tak ketemuin sama Pak Pino. Saya juga kemarin emang kalau kita ingin berbuat baik gitu akan ditemukan sama orang-orang baik gitu kan. Nah, berawal saya pengen kok nggak ada yang posting media, walaupun saya nggak ahli media dulu, nggak HP saya masih tulalit jelek banget gitu kan ya. Ya Allah, HP kentang lah ya, tapi punya kok enak ya bisa nggak video-video kayak gitu kan. Akhirnya kenal lah sama jenengan, kenal lah sama sing seniorin jenengan, Pak Suryanto ya. Pak Suryanto ya, halo Pak Suryanto. Pak Suryanto hari ini beliau masih jadi juri di panah-panahan di Aceh. Wah, saya juga ngikuti terus beliau. Masya Allah. Saya nggak nyangka ya, beliau berarti juri kelas tinggi lah gitu kan ya. Kan berarti yang di Aceh internasional ya. Internasional tempatnya juga keren gitu Pak ya. Kalau kita apalagi ya di itu di Batang. Ini juga dan Panan juga harus lagi karena mereka ya kemarin sempat kepo juga gitu kan. Alhamdulillah sudah berjalan, cuman darullah beberapa latihan. Tirta kemarin ya. Iya, saya juga nggak ikut latihan, maksudnya udah berjalan cuman karena ada keperluan sama kemarin saya sakit juga kan, jadi nggak bisa ikut latihan. Udah berjalan panahannya. Insyaallah nanti sama yang sering itu Mas Danang itu ya, Mas Danang aktif ya. Danang ya kemarin ngobrol itu. Pak Danang? Danang ya? Iya Pak Danang. Pak Danang pelatih, terus ada siapa lagi? Kang Dudi ya? Iya, Kang Dudi. Yang temen antum yang harus itu ya? Harus semua itu. Yang kemarin yang ikut latihan kemarin siapa? Dudi juga namanya? Iya. Oh itu ya, insyaallah. Di tempat kami itu berarti Horseball tradisional itu semua. Betul. Karena yang buat aku pernah ada video bagus di Jepang itu, saya juga ya Allah terpukul banget. Anak yang buat media, tetapi medianya malah anak nggak gocean gadget, tapi latihannya mana berkuda gitu kan. Manfaatkan waktu. Ya mereka biar kita lalai gitu kan ya. Orang kafir pun sudah bermain di tradisional Bu, istilah di horseball. Udah mulai ya. Kenapa kita masih megang gadget yang maksudnya boleh karena kita primer ya, cuma tadi ada namanya dosisnya. Apapun kalau berlebihan itu memang nggak baik ya. Itu kan bahkan di beberapa negara kafir pun sudah mulai bermain itu tradisional atau horseball. Berkuda sambil bermanah juga udah dipraktekkan sama negara-negara kafir udah. Yang dulu sempet diejek-ejek halo yang ngejek. Sekarang tuh dari kebalikan orang kaya sekarang itu. Kalau orang kaya dulu gitu kan ya. Orang kaya dulu yang punya unta, yang punya kuda itu kan. Ya ya miskin gitu. Tetapi orang yang kaya sekarang tuh udah punya kuda, otomatis dia udah punya mobil gitu kan ya. Karena nggak mungkin dia mau beli kuda gitu kan. Kuda kalau finansialnya kan nggak mungkin ya. Jadi beda itu kan ya. Betul. Dan sekarang dan alhamdulillah juga di mana yang kuda-kuda itu di mana itu? Di Batang. Di Batang ya. Iya di Limbung, itu tempatnya ada tempat dokter berlian. Wah, itu berlian itu ya. Berlian. Stable itu. Iya, stable. Dan sudah berdiri juga yang namanya Pordasi. Masya Allah. Pordasi itu Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, dan ini istilahnya chapter yang di daerah Batang. Pernah yang di itu mana itu? Monopringgo ya tadi. Iya, Kacitole itu. Kacitole juga ada. Tapi yang resmi yang di bawah Pordasi yang di Batang itu dan alhamdulillah dari teman-teman Abbas Archery juga ada beberapa termasuk masuk ke kepengurusan termasuk saya.
Masya Allah, ini gampang ya nanti bisa informasi sama beliau. Ini Masya Allah, gitu ibaratnya apa ya? Kalau kita nih sumur dan ya, sumur ini kan ibaratnya ngambil apa-apa ya kan. Kalau sumur nggak diambil itu malah budek, malah bikin penyakit ya kan ya. Nah, tapi kalau sumur tuh masuk dulu ke tandon ya kan ya, habis itu diair-airkan ke sana kemari gitu kan ya. Tambah manfaat akan kembali kepada kan tandonnya dibersihkan ya. Itu juga dengan orang gitu kan ya, semakin banyak manfaatnya itu kan sebagainya itu kan dia mesti dapat manfaat karena ilmu itu kalau apa ya mengendap malah lupa gitu kan. Makanya kalau malah dikasihkan tuh malah ingat itu bedanya para ulama atau para nabi itu warisannya bukan harta, ilmu. Masya Allah. Ya kan? Nanti boleh dong dan teman-teman dari Kompas Nusantara siap. Oke. Nanti kita kenalkan di sini. Iya, podcast rame-rame di sini. Iya, betul ya. Nanti perwakilan siapa aja ya nanti Pak Kiai ya, Pak Habib ya. Nanti ada Habib namanya Abi Arum. Asuraji ya. Nanti ada Aziz Tasakur ya kan, Aziz Tasakur. Dan ini lah. Beliau sebagai apa itu? Beliau ya kalau yang Abi Arum ini beliau sebagai sesepuh ya kan. Jadi penasehatnya lah. Nanti kalau saya itu dikasih masukan gitu kan ya penasehatnya. Kalau yang Aziz Tasakur ini dia sebagai sekretaris. Ya, sekretaris. Kalau yang Pak Miftah ya kan, Miftah ini sebagai bendahara. Jadi kalau ada infak dan sebagainya nanti beliau yang megang. Beliau yang megang urusannya keuangan lah ya seperti itu. Ya, insya Allah lah karena diikhtiarin dan itu kan ikhtiarnya lewat lewat komunitas, lewat silaturahmi seperti itu. Dan ngomong-ngomong nanti Antum ngisi di sini lagi ya? Insya Allah ya, saya terima kasih loh. Maksudnya jasanya itu luar biasa, nggak nanti suatu saat mau nyumbang lagi karena di upgrade kan ini kan saya belum punya tempat ya. Dari sini kan nanti kan bisa melek dan sebagainya kan, barangkali kita belajar dari sini cara pengoperasiannya. Sebenarnya kita tuh kalau mau gitu kan teman-teman saya akhirnya cuma takutnya saya nanti open donasi buat media kita belum maksimal. Kita nyari dulu aja segmennya pengen baginya, tapi takutnya nanti nggak amanah itu kan ya teman-teman, nanti saya yang ibaratnya Raden Ngabai sing dewe-dewe itu kok kurang mengasihkan ya. Biar mereka tahu mengoperasikannya biar lebih amanah gitu kan ya. Oke, gimana nih Mas Rizky? Oke ya? Oke. Jadwal sendiri ya? Masya Allah. Aginakan ya? Iya. Luar biasa. Nanti biar runtut ya mungkin materinya gini-gini. Iya betul sekali. Nanti setelah itu kita ngobrol. Ini kan tentang wisuda nih secara globalnya dulu aja. Global. Nanti untuk selanjutnya jadwal selanjutnya mungkin nanti yang lebih spesifik. Pahlawan siapa aja nih anak-anak muda nih. Contohnya kita ngambil yang awal-awal dulu mungkin dari sebelum Nabi Muhammad, karena kan anak-anak muda zaman dulu tuh luar biasa. Dan contoh di tangan kanannya ibaratnya tangan kanan Nabi Musa itu juga anak muda juga ya kan ya. Ada ya dia diangkat sebagai Nabi juga setelah Nabi Musa wafat. Ada Harun juga masih muda juga itu kan ya. Habis itu Nabi Ibrahim ya. Ketika Nabi Ibrahim itu ketika dia berani gitu kan ya, berani ketika ada kesyirikan lain sebagainya ya kan ya. Itu Quran mengatakan kayaknya ada anak muda ini yang nggak mau nyembah ini, patung dihancurkan. Itu ketika Allah memberikan potret anak muda juga. Ada lagi yang luar biasa, namanya siapa? Ashabul Kahfi. Ini juga anak muda juga gitu kan ya, anak muda yang melarikan iman menyelamatkan imannya agar tidak syirik atau malah dia berhijrah gitu kan ya. Luar biasa. Ada lagi yang luar biasa juga, Nabi Yusuf gitu kan. Nabi Yusuf luar biasa. Nabi Yusuf masih muda ya, syahwatnya masih menggelegar gitu kan ya. Di kayak orang itu yang aman ya kan ya. Ya pokoknya juga ya. Dan luar biasa itu. Anak muda juga. Ada lagi namanya pemuda juga ya kan. Itu Ashabul Uhdud ya kayaknya. Ya, ketika itu dia
ketika mau dibunuh nggak bisa gitu kan ya, mau ditaruh gunung nggak bisa, lautan nggak bisa, kamu bisa membunuh saya tapi asalkan ini tadi kamu manah itu kan ya, kamu manah tapi atas nama Allah. Setelah dia mati gitu kan ya, pada beriman itu kan ya, pada beriman di jungkul itu karya anak muda gitu kan ya. Pemuda siapa di zaman Nabi siapa yang membunuh pakai ketapel? Nah itu juga ya, Daud. Nabi Daud ya, insyaallah. Jadi makanya kalau kalau ibu itu bapak yang anak mudanya ditimang-timang lain sebagainya, dimanja tanpa dikasih kadang-kadang tuh gini ya. Saya tuh pernah ada cerita ya, memang ya ada cerita. Itu anak semata wayangnya, saking cintanya dia Pak, megang pisaunya nggak boleh, panasannya nggak boleh gitu kan ya. Jadi berarti ya itu anak mama bener lah. Akhirnya pas makan ya sembarang kalor, mau minta apa aja dikasih. Karena apa? Dia masih muda, masih usia kecil itu, dia sudah kolesterol dan sebagainya. Ya, ini justru itu dia pengennya baik ya, tetapi gara-gara anak yang selalu gambar malah banyak penyakitnya itu kan. Nah, kalau kita kan dari kecil dolane ning sawah itu kan ya. Wis biasa langen-langen ya kan ya. Penean gitu kan ya. Malah doko-doko sehat-sehat. Ada juga yang dari kecil emang dimanja nemen itu kan, wis ojo sampai ning kali gitu kan ya. Namanya dia terpengaruh sama teman-temannya, padahal anak mama bener ya. Ketika itu ngorai jin ngarepe ning kali. Ya jenenge ra iso nglangi, berarti bur kecah-kecah langsung ke senter dan sebagainya. Ibunya berarti itu jadi boleh cinta sama anak ya kan, boleh cinta anak sama dan sebagainya. Tetapi dengan cara kita tidak terlalu manjakannya, karena itu manja ya, karena manja itu anak itu nanti rasa kemandiriannya itu kurang. Betul sekali itu. Gitu kan? Iya. Kebanyakan orang memang seperti itu ya. Maksudnya kebanyakan orang yang mungkin dari kecilnya dimanja, bahkan mungkin sampai ke bawah juga sampai dewasa, terkadang nggak semuanya, cuman kan memang kebanyakan seperti itu dan kita perlu tahu potret pendidikannya. Pendidikan itu kita bisa melihat pendidikannya Nabi Yusuf. Apa pendidikan Nabi Yusuf? Jadi dia di kecil kan seneng nih kan ya sama Allah itu dia ditangguhkan dulu, dari kecil di iren-ireni lah ya, direni sama anunya tuh sampai dia cemplung ning sumur ya kan. Sumur itu kan ya. Habis itu dari situ dia tertempa hidup keras gitu nih. Jadi dia ibaratnya reuninya. Jadi kadang-kadang kita kumpul-kumpul di dunia, tapi nanti malah kumpul ning akhirat gitu kan ya. Ya berarti ibaratnya mending ya kita berpisah dulu itu kan ya, menegakkan agama Allah, tolabul ilmi dan sebagainya, tapi kita sefrekuensi saling mendoakan dan sebagainya. Qadarullah kita meninggal husnul khotimah, masuk daripada yang ibaratnya serasa nyandi anak-anak, bahkan kalau dia cinta sama anaknya justru dipondokkan gitu kan ya. Dipondokkan kadang-kadang kan sering nyinyir tuh mama itu kan, cah cilik umur SMP zaman wis dipondok nih, atau bahkan ada usia SD itu kan udah dipondokin gitu kan ya, dipondokin dan sebagainya. Ora tegonan yo anak ngene. Justru karena dia cinta, tak kasih tempat yang baik, karena saya takut saya itu paling bisa didik berapa jam, nggak bisa full itu kan, karena kan saya juga harus kerja nih. Kok kerja sama siapa ya kan, masa kita titipkan sama nenek kita yang ibaratnya dari segi agama, kecuali neneknya hafidhoh gitu kan ya, nyai gitu kan ya, itu pun juga gak baik juga ya, karena kita terlalu merepotkan ya kan. Bukan anak kepada orang tua ya itu anak sopo ya kan. Seperti itu dan Masya Allah luar biasa. Sebenarnya kita ngobrolnya panjang sekali nih ya. Ini nggak terasa ya. Iya sekali lagi nanti ada lah jadwal sendiri ya. Masya Allah siapnya. Tidak bosan-bosan ya ngobrol-ngobrol tentang anak muda ya. Anak muda ya. Banyak sekali ya sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang anak muda ya. Maksudnya panjang sekali kita ngobrolin, cuman sekali lagi waktu ya. Waktu betul. Nanti lebih ke spesifik lagi mungkin yang akan dibahas sama teman saya ini. Next mungkin insyaallah ya. Oke Dan, terima kasih jazakumullah khairan udah sempat waktunya. Dan temannya Mas sudah mengantar. Ini adik saya deh. Adik saya. Adik ya. Adik kandung. Jadi itu
beliau kesini tuh ini cerita jadi memang luar biasa. Itu ada skenario-nya ya ketika Covid dan sebagainya. Dan warapnya ini melu aku bezit. Nah, kebetulan ya di sini membutuhkan guru juga berguna juga sebagai apa ladang untuk dakwah berarti Harunnya itu kan nganter gitu kan ya iya kan juga bantu pernikahan ngerewang-rewangi kan saya kan nikahnya malah saya di perantauan sini berarti resepsinya gitu kan ya luar biasa lah ya. Tapi undangan nggak nyampe ya doa aja ya. Oke. Semoga di undangan yang kedua ya siap ya ditunggu. Oke, kita pamit undur diri dan terima kasih sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan sudah menyempatkan waktunya dan ini acara perdana ya, istilahnya acara perdana setelah kita libur panjang selama Ramadan dan baru mulai Syawal. Soalnya nanti kita akan ketemu lagi di Lidah Podcast dan saya Pino Hardian pamit undur diri dan teman saya Kevin Zen pamit undur diri juga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.